Halo, gua Dana. Gua lagi ngobrol sama Bro Roni. Sama Bro Roni. Bro, sorry, suaranya boleh agak kenceng ya? Oh ya, Roni. Siap. Bro Roni, boleh dikenalin nggak? Lo sebagai apa dan lo punya apa nih di sini? Gua di sini sebagai pemilik Rope Motor. Ada Rope Motor. Beberapa unit mobil yang dijual mobil second. Dari mobil klasik, mobil baru sampai mobil Delius lah. Mobil Helios. Delius. Oh, Delius. Apa tuh mobil Delius? Camry. Oh, oke. Shelby. Oh, oke. Siap. Nah, ini gue pengen ngobrol, ini kan penting banget. Kita kan ngerasain kemarin pandemi itu hancur banget nih. Ya, betul. Apapun bisnisnya kayaknya tiarap. Ya. Termasuk mobil bekas juga mobil second, mobil pre-love apapun sebutannya. Nah, sekarang kan kayaknya pandemi udah mulai berangsur-angsur reda. Beberapa daerah juga udah mulai nggak terlalu ketat gitu kan, perjalanan juga udah mulai longgar. Ada dampak nggak sih ke penjualan mobil second ini? Dampak pasti ada. Dampak penjualan tuh peminat mobil bekas berkurang. Peminat mobil bekas berkurang? Jauh berkurang pas saat pandemi. Pasca pandemi? Pasca pandemi. Oh, oke. Kenapa tuh kira-kira? Pas pandemi yang berkurang. Oh, pas pandemi berkurang. Nah, oke. Sekarangnya? Nah, sekarang udah berangsur baik sih. Sekarang udah berangsur baik. Nah, oke. Boleh ceritain nggak sih, waktu pandemi itu kemarin kan hancur banget. Betul. Mungkin sebulan atau mungkin setahun itu nggak ada jualan ya? Iya. Nah, kalau sekarang sebulan ada nggak sih mobil keluar? Alhamdulillah sekarang sih udah ada mobil keluar. Udah ada mobil keluar ya? Berangsur jauh dibanding pas pandemi. Berapa tuh mobil keluar kira-kira? Rata-rata ya sebulan? Rata-rata sebulan 3 sampai 7 unit lah. 3 sampai 7 unit. Oke. Sebenarnya udah lumayan juga ya. Iya. Nah, kalau sebelum pandemi ini, sebelum itu negara api itu menyerang, itu ibaratnya berapa banyak sih mobil yang bisa keluar? Sebulan itu kadang bisa nggak keluar juga. Belum nggak laku. Oh, benar-benar nggak laku. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi bisa sampai 10. Oh, bisa sampai 10. 10 unit. Oke, sampai 10 unit. Iya. Oke. Ya, sekarang udah mulai bangkit tapi belum balik ke normal ya. Belum balik ke normal. Oke, balik ke normal. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat di sini ini kan ada mobil-mobil. Gue bisa bilang ini mewah nggak sih? Ini bukan mewah sih, mobil mewah tuh kayak gini, mobil antik lah. Antik. Klasik. Oke. Mobil klasik itu kan identik sama harganya yang mahal. Iya. Oke. Dengan harga yang boleh nggak disebutin kira-kira kisaran harganya berapa sih mobil-mobil ini? Mobil-mobil antik ini? Dari 200-an sampai 800-an ada. 200-an sampai 800-an. Juta. Oke. Nah, ini nih karena gue sebagai orang yang awam. Ya. Gue pengen tahu dengan harga yang bisa dibilang satu unit kan bisa beli rumah ya ibaratnya ya, PLPP gitu atau mau rumah subsidi. Itu kira-kira mobil-mobil ini bisa nggak sih dibeli dengan cara kredit atau cicilan? Bisa, tapi mobil tergantung tahun sih. Tergantung tahun ya? Iya, tergantung tahun. Oke. Ada batasan, kalau sekarang kita di 2022 posisinya, batasan tahun mobil yang bisa diajukan untuk kredit itu gimana? Kalau misalkan mobil Jepang, minimal tahun 2013. Oke, 2013. Mobil Eropa, minimal 2014. Oke. Iya. Kalau Jepang 2013, kalau Eropa 2014. 2014. Oke, itu dengan posisi kita pengajuan sekarang ya 2022 ya. Iya. Oke, nah itu cicilannya itu kira-kira berapa tuh kalau boleh tahu? Ada yang setahun sampai 4 tahun sih cicilan mobilnya. Oke. Bro, ini kan kalau gua sekarang coba sedikit ngulik ke sisi bisnisnya ya. Lo sendiri sebenarnya ngejalanin bisnis jual beli mobil bekas ini udah berapa lama sih? Dan awalnya gimana kalau boleh tahu diceritain? Dari 2009 awalnya. 2009. Nah, awalnya tuh bokap juga main jual beli mobil. Gue gabung bokap sampai sekarang. Oke. Maksudnya ibaratnya belajar dari dia sih awalnya. Oke. Bisnis mobil. Belajar ya keterusan gitu ya. Keterusan. Oke. Nah, lo ini kalau boleh gue tanya, lo ngebangun ini sendiri atau ya oke kan ada campur tangan bokap mungkin dari sisi channelnya Ya, gitu. channel Nah, gitu. kalau untuk lebih secara bisnis, lo ada ngegandeng temen atau apa gitu? Ya, ada gue gandeng teman. Oke. Nah, semenjak rope motor ini jalan sampai sekarang, gue boleh sedikit tanya, apa yang udah berhasil lo dapetin? Misal lo akhirnya bisa kalau orang bisnis kan entah dia punya rumah impian, entah punya kendaraan impian gitu. Udah punya sih rumah udah ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mobil udah ada impian 1. Oke. Udah. Siap. Oke, baik lagi ke industri ini, mobil bekas. Nah,
kalau ngomongin mobil bekas kan sebenarnya kemarin itu ada semacam apa insentif kan ya dari pemerintah, dari yang mulai keringanan pajak segala macam. Nah itu dapat nggak sih? Enggak dapat sama sekali. Oke, nggak dapat sama, tapi tetap aja konsumennya ada aja ya. Konsumen ada aja. Oke, konsumennya ada aja. Nah ini kalau gua boleh tanya, siapa sih orang-orang yang biasanya beli barang-barang ini? Nah, ada misalnya mereka biasanya ya penghobi aja atau apa gitu. Penghobi sih banyak. Hobi-hobi, orang-orang hobi balap lah, balap untuk kontes, off-road. Oh, oke. Gitu. Banyak kan dari Jakarta aja atau seluruh Jakarta. Indonesia? Seluruh Indonesia sih. Oke. Nah, lo sendiri kan bisa dibilang, gue sebenarnya agak kaget tadi. Teman gue ngajakin ke sini, masuk ke Blok M kan kayaknya luarnya kan nggak ada apa-apa kan. Begitu mau gue masuk ke dalam, wah anjir mobilnya keren-keren banget. Nah itu sebenarnya lo tahu tempat ini dari mana dan kenapa milih tempat ini? Sebenarnya dulu tuh di sini, gue tuh deket sini juga sebelum showroom gue di Blok M Square. Di Blok M akhirnya tutup kan, pindah ke sini. Ini baru awal buka gue pertama di sini. Oh oke, awal buka di sini. Pertama, maksudnya pas ini tempat ini buka, gue pertama di sini. Oh, gue nggak tahu bakal seramai ini. Oke. Nah, tapi sekarang udah ngerasain lah ya, ternyata cukup ramai ya? Cukup ramai. Oke. Sorry, gue balik lagi tadi, udah nyebutin soal bisa jual 7 sampai 6 sampai 7 unit sebulan. Itu cukup nggak sih misalnya untuk bayar karyawan kayak atau untuk sewa tempat ini atau gimana itu nutup nggak sih? Nutup ya? Iya, tutup. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, tadi udah sempat bahas juga bahwa nggak dapat insentif. Iya. Nah, harapannya apa sih supaya ini makin, kan jangan sampai mungkin yang dapat keringanan ya orang-orang yang beli mobil baru doang gitu. Nah, kalau untuk industri mobil bekas ini harapannya dapat juga nggak sih atau gimana? Apa harapannya? Biar makin moncer lagi nih jualannya. Moncer lagi ya. Iya, pajak sih mungkin pajak saya turunin, pajak mobil. Oke, pajak mobil bisa turunin sih pajak gitu-gitu. PP kan ada insentif tuh PPNBM supaya yang beli mobil baru itu dapat pembebasan, ya itu keringanan, entah itu pembebasan segala macam. Nah, akhirnya mereka lari semua ke mobil baru. Nah, itu pengaruh nggak sih ke mobil bekas? Pengaruh banget, berasa. Untuk mobil-mobil tahun muda sih. Yang 2018 ke atas, 2019 ya. Oh, itu malah pengaruh ya? Mending beli mobil baru dia daripada mobil second harganya bersama. Oh, oke. Harganya jadi hampir sama gitu. Oke, tapi kalau mobil klasik kayak gini enggak dong ya, udah punya marketnya sendiri ya? Ada marketnya lagi. Oke. Gua agak mundur. Mobil bekas itu kan tadi harganya sekitar 200 sampai 800 juta. Iya. Nah, harganya mahal bisa dicicil. Nah, kalau gue pengen mengajukan cicilan tuh gimana sih caranya? Biasanya dibantu nggak sih dari dealer ini? Dari showroom pasti dibantu. Karena udah ada rekanan kan, udah ada kerjasama sama leasing lain. Ntar diarahin ke leasing mana. Oh oke, jadi nggak satu aja ya? Nggak satu, ada berapa macam. Oke, nah sorry tadi belum terjawab sebenarnya. Dengan yang paling banyak keluar biasanya di harga kisaran berapa sih? Di harga sekitar 150 sampai 300. 150 sampai 300. Nah, gua ambil harga tertinggi. Yeah. Dengan harga 300 itu cicilannya kira-kira bisa berapa tuh? Bisa jangkanya bisa 3 sampai 4 tahun sih. 3 sampai 4 tahun dengan besaran bulanannya? Bunganya. Bukan cicilan bulannya? 5 jutaan. 5 jutaan. 5 jutaan. Oke, 5 jutaan. Nah, itu tahu tuh. Jadi kalau misalnya mau beli mobil second dengan harga 300 jutaan, cicilannya bisa lah 5 juta ya. Bisa, 5 juta. Selama 3 tahun. 3 tahun. Ada bisa lebih nggak? Misalnya sampai 5 tahun gitu? Maksimal sih 5 tahun sih sebenarnya, tapi jarang yang ambil 5 tahun. Oh, oke, jarang yang ambil 5 tahun. Lebih banyak. Oke. Nah, gue balik ke mau ngomongin sekali lagi soal demografi si orang-orang yang beli mobil-mobil antik ini. Ada nggak sih kecenderungan usia berapa mungkin atau dari secara lokasi misalnya banyakan di Jakarta atau di mana gitu, atau bisa juga ada juga kok dari luar Jakarta bahkan dari luar Indonesia yang beli juga kayak gitu. Oke, pertama secara umur dulu, paling banyak tuh yang beli tuh yang umuran berapa sih? Di umur kalau mobil-mobil klasik justru di atas 30-an sih. Di atas 30 ya? Di atas 35 sampai 50-an lah. Sampai 50 ya? Oke, jadi memang yang secara ekonomi mungkin matang juga ya? Iya, matang. Oke. Nah, tadi udah secara usia, kalau secara kelas ekonomi ada juga nggak sih? Misalnya kebanyakan pejabat kah atau ya?
Banyak sih pengusaha sih. Pengusaha kolektor, ya? Kolektor mobil yang nyari. Oke. Oke, kolektor mobil ya. Iya. Tapi nggak nutup kemungkinan mungkin anak-anak muda juga Iya. banyak ya. Oke. Nah, itu kalau ngomongin soal demografinya tadi usia udah, tingkat penghasilan udah. Kemudian, nah secara lokasi paling banyak dari mana sih? Di Jakarta sendiri banyak. Di Jakarta sendiri banyak. Kalau gua boleh pakai persentase, misalnya dari 10 mobil yang kejual, Ya. berapa mobil sih yang dari Jakarta? Dari Jakarta bisa 3 lah. 7. Dari 10 mobil, 7 Jakarta ya? 3 dari luar daerah. Oke. Pernah nggak dapat customer yang dari luar Jakarta? Pernah? Pernah ya? Pernah. Itu repot nggak sih ngirim-ngirimnya? Biasanya sih dia yang ngurus ya. Oh, dia yang ngurus ya? Kita ngurus sampai pelabuhan atau mana, ntar saya dia yang ngurus. Oh, oke. Nah, ini lagi. Yang namanya jualan itu kan, apalagi bisa sampai keluar daerah, itu sebenarnya promosinya susah nggak sih? Apakah via medsos? Apa mungkin ada platformnya yang buat jualan gitu? Online pasti jualan. Online ada ya? Online pasti jualan. Oke. Boleh disebutin nggak kalau boleh? Apa gitu platformnya? Biasanya sih kita online-nya di YouTube, di Facebook, Di Facebook? sama di OLX juga. Oke, di OLX juga ya. Juga. Oke. Itu yang jual belinya ya, platformnya, marketplace-nya ya? Marketplace-nya. Oke, nah ada selama proses misalnya jual beli ada yang pernah kesulitan nggak sih, misalnya rese banget nih customernya itu Iya. kayak gimana tuh? Ada aja sih yang rese-rese. Paling parah tuh kayak gimana sih? Ya dia tahu beli mobil bekas tapi semuanya ditunjuk gitu, yang rusak apa dikasih tahu sama dia. Oh, oke. Padahal sebenarnya nggak besar urusannya, dia bisa benerin sebenarnya. Gitu. Tapi dia malah milih bilang kita. Padahal dia bisa benerin sebenarnya. Gitu. Oh, oke. Jadi dia Iya. benar-benar ngulitin kelemahannya gitu. Padahal tahu itu mobil second gitu Iya. ya. Oke. Asik mobil tua. Nah, kalau ngadepin yang kayak gitu gimana tuh? Ya mau nggak mau kita ladenin. Oh, oke. Diladenin kasih diedukasi aja kayak Edukasi. gitu ya. Oke. Tapi biasanya cenderungnya deal apa enggak tuh? Nah biasanya begitu-gitu susah tuh dealnya. Oke. Oke. Nah, tadi gue balik lagi. Ya. Tips beli mobil bekas. Ya. Tadi, sorry, boleh diulang soal kaki-kaki. Ya, Kaki-kaki tuh gimana sih? Maksudnya kaki-kaki? shock breaker tuh biar nggak sampai nggak bunyi-bunyi aja gitu kita pakai. Oke. Yang tipsnya sih kayak lihat interior dulu. Oke, lihat interior. Interiornya gimana kondisinya, eksterior, body, baru cek mesin. Cek mesin. Oke. Nah, Mesin bunyi kasar apa enggak? oke. Nah, gue perhatiin satu-satu ya. Pertama soal kaki-kaki. Kaki-kaki tadi nggak bunyi-bunyi ya? Iya, nggak bunyi-bunyi. Oke, ibarat kita duduk di kasur spring bed Bed, gitu, ya. kita duduk nggak nyit Ya, gitu betul, ya. gitu. Oke. Bunyi diem aja, normal aja. Oh, normal aja. Jadi ketika dia lihat posisi tidur Nggak ada nggak ada bunyi. Nggak ada Ya, bunyi. ya pegas tetap tapi nggak nyit Ya. gitu ya. Oke. Nah, kemudian gue lari ke interior. Iya. Interior yang bisa dibilang aman itu kayak gimana sih? Interior yang aman tuh sama kayak gitu, nggak ada bunyi kit-kit juga. Oh gitu. Nggak ada yang kendor, body dashboardnya, Oh, oke. panel-panelnya nggak ada yang patah. Oh, oke. Kendor jadi misalnya kalau misalnya kena posisi tidur atau jalan garatan nggak bunyi. Nggak bunyi dia. Oh, oke. Terus tombol-tombolnya, speedometer segala macam. Joknya Oke, joknya itu ini kan jok kan bahannya macam-macam. Nah, Ya. itu biasanya yang bisa dikatakan aman gimana sih? Misalnya nggak mengelupas atau gimana gitu. sebenarnya orisinil juga bagus, yang bawa dari pabrik Oh ya, Bang Pai biasanya udah bagus ya. udah bagus. Oh, meskipun umurnya agak tua gitu Tua, tapi ya, aman ya. Aman. Oke, nah, oke. Kemudian gue lari ke mungkin di AC mungkin ada pengaruh juga nggak? AC pendingin yang ngaruh. Yang aman tuh gimana sih? Misalnya ketika gue nyalain mobil nyala, AC nyala, nggak cium aroma atau semacamnya iya, gitu? nggak kotor AC-nya segala macam. Oh, nggak kotor. Oke, dan langsung dingin gitu ya. Dingin. Nah, kalau misalnya gue menemukan mobil yang gue kepincut banget tapi AC-nya nggak oke gitu, misalnya ketika gue nyalain ada aromanya gitu. Nah, itu ada treatment sendiri nggak sih? Ya, ada sih. Lain dibersihin AC-nya, kita cek filter AC-nya. Atau freonnya kita cek juga ada atau enggak. Oh, oke. Nah, kalau kayak mobil-mobil yang dipajang di sini, di etalase ini, kira-kira udah aman belum sih? Udah ya, secara untuk urusan AC itu udah oke ya. Untuk itu kita cek semua sih. Siap. Kayaknya itu dulu. Nanti kalau gua kurang-kurang, gua boleh kontak-kontak gitu ya. Boleh, siap. Siap. Thank you.